Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, nama saya Novra Dilamonti SSI, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Rokan Hulu. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Tambuse Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dan juga saya perkenalkan fasilitator saya, yaitu Ibu Nertianis MPD, dan pengajar praktek Ibu Siti Dualum SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi bumi mingguan modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Model refleksi 4C. 1. Connection. 2. Challenge. 3. Konsep. Dan keempat, change. Dimana connection adalah keterkaitan, challenge adalah tantangan, konsep adalah konsep, dan change adalah perubahan. Model refleksi 4C ini dikembangkan oleh Richard, Schultz, dan Morrison. Pertama, connection. Dimana connection adalah apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak. Yang kedua, challenge adalah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini. Dengan kata lain adalah tantangan. Yang ketiga, konsep. Di mana konsep ini adalah ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau setelah menjadi guru penggerak. Dan yang keempat, change adalah apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi. Model refleksi 4C yang pertama yaitu connection, di mana budaya positif merupakan suatu kunci sukses untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid. Oleh sebab itu, sebagai seorang pendidik haruslah kita mengetahui dan dapat memaparkan budaya positif tersebut tidak hanya kepada murid tetapi juga ke seluruh warga sekolah. Selanjutnya, keterkaitan peran saya sebagai calon guru penggerak adalah pada budaya positif ini saya dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid dan disiplin positif mereka. Dan juga saya dapat memposisikan kontrol diri saya sebagai seorang guru yang harus berpihak pada murid. Posisi yang ideal dilakukan adalah memposisikan diri kita sebagai seorang manajer dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi pada anak saat pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Serta pada budaya positif ini, saya bersama murid dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan nyaman dengan bersama-sama membuat keyakinan kelas yang disepakati dan disetujui oleh seluruh murid pada kelas tersebut. Dan juga pada budaya positif ini saya dapat menerapkan tahapan segitiga restitusi pada murid dalam setiap menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada murid. Dengan melakukan tahapan segitiga restitusi ini dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab dan mandiri pada anak, serta dapat mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang diperbuat. Model refleksi yang kedua yaitu challenge, atau dalam kata lain, tantangan. Selama ini, yang praktik yang saya lakukan setiap menyelesaikan permasalahan anak, saya memposisikan diri saya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah.
Hal ini sangatlah tidak sesuai dengan budaya positif di sekolah, dan juga saya tidak melakukan semua tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah pada anak. Model refleksi yang ketiga yaitu konsep. Konsep-konsep yang menurut saya penting yaitu disiplin positif, posisi kontrol, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Disiplin positif adalah suatu pendekatan dan penerapan disiplin tanpa dikarenakan hukuman maupun akan dapat imbalan hadiah, tapi melakukan sesuatu perbuatan atas kehendak dan atas kesadaran diri sendiri. Posisi kontrol merupakan sikap yang harus dilakukan seseorang dalam menghadapi suatu masalah. Pada seorang diri pendidik ada 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diana Gonsen, yaitu posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Akan tetapi dari kelima posisi tersebut, idealnya jika kita dapat memposisikan sebagai seorang manajer. Segitiga restitusi. Menurut Diana Gonsen, segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu stabilitas identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan suatu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama atas harapan kelas yang diimpikan oleh para murid. Model refleksi 4C yang terakhir yaitu change. Dalam kata lain, perubahan. Perubahan yang ingin dan yang akan saya lakukan adalah melakukan posisi kontrol sebagai manajer, bukan lagi sebagai penghukum ataupun pembuat rasa bersalah. Saya juga akan melakukan segitiga restitusi dalam setiap menyelesaikan permasalahan pada anak. Saya selalu menerapkan budaya positif baik dalam pembelajaran maupun dalam keseharian di sekolah maupun di luar sekolah. Karena budaya positif haruslah dijadikan suatu pembiasaan agar selalu terimplementasikan dengan baik untuk ke depannya. Baiklah, sampai di sini hasil pemaparan jurnal refleksi di mingguan modul 1.4 tentang budaya positif. Sekian dan terima kasih. Salam tergerak, bergerak, dan menggerak.